Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, sebelum kita mulai belajar hari ini, anak Namis harus baca doa dulu ya. Silahkan pause videonya dan play kembali setelah selesai berdoa. Welcome kelas P6B, tentunya di semester 1 tahun ajaran 2021-2022. Nah, di video kali ini kita akan membahas materi kelas 6, tema 1, Selamatkan Makhluk Hidup, subtema 1, Tumbuhan Sahabatku, muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam atau disingkat IPA. Tentunya bersama saya, Miss Agus Heriana Sari Tambunan. Nah, kompetensi dasar kita pada hari ini yaitu membandingkan cara perkembangan tumbuhan dan hewan. Ini kompetensi dasar pengetahuan di ilmu pengetahuan alam di tema 1 subtema 1. Lalu KD 4.1-nya menyajikan karya tentang perkembangbiakan tumbuhan. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu membedakan perkembangbiakan tumbuhan secara generatif dan vegetatif. Lalu yang kedua, mendeskripsikan bagian-bagian bunga sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan. Yang ketiga, menjelaskan arti penyerbukan. Dan yang keempat, memberikan contoh tumbuhan yang berkembang biak secara generatif dan vegetatif. Yang pertama, kita bahas tentang perkembangbiakan tumbuhan. Berkembang biak adalah proses terbentuknya suatu individu baru yang sama jenisnya dengan individu yang menghasilkannya, yang berarti disebut menghasilkan keturunan. Tujuan dari perkembangbiakan adalah sebagai cara untuk mempertahankan jenisnya supaya tidak mengalami kepunahan. Artinya, perkembangbiakan itu agar tetap ada sampai tahun-tahun selanjutnya. Misalnya, satu tangkai buah kacang panjang yang sudah tua dan kering. Buah kacang panjang tersebut memiliki beberapa butir biji. Jika semuanya Anda tanam, setelah tumbuh menjadi beberapa batang kacang panjang. Contoh inilah yang menunjukkan bahwa tumbuhan dapat berkembang biak. Sebagai makhluk hidup, tumbuhan dapat berkembang biak. Perkembangbiakan tumbuhan dapat melalui beberapa cara. Cara-cara tersebut dapat digolongkan menjadi dua cara, yaitu secara generatif dan secara vegetatif. Nah, ini adalah peta konsep tentang perkembangbiakan tumbuhan. Jadi perkembangbiakan tumbuhan itu ada dua cara, yang pertama generatif dan yang kedua vegetatif. Dan vegetatif itu terbagi menjadi dua cara lagi, yaitu secara alami dan vegetatif secara buatan. Anak-anak Miss, kalau ingin menulis ini silahkan tulis ini di buku catatan IPA kalian ya, agar kalian tahu peta konsep tentang perkembangbiakan tumbuhan. Kita mulai di pembelajaran 1 tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan yang terjadi melalui peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina atau disebut sebagai perkawinan. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan dapat terjadi pada tumbuhan yang memiliki bunga yang didahului dengan penyerbukan dan biasanya dilakukan melalui penanaman biji. Lalu penyerbukan itu akan diikuti oleh pembuahan. Artinya perkembangbiakan generatif ini terjadi pada tumbuhan atau pohon yang berbunga dulu baru berbuah dan buahnya memiliki biji. Pada bunga umumnya terdapat benang sari dan putik. Sel kelamin jantan terdapat pada benang sari, sedangkan sel kelamin betina terdapat pada putik. Nah, ini adalah singkatan pengertian perkembangbiakan generatif. Jadi secara umum perkembangbiakan generatif itu disebut sebagai proses penyerbukan atau perkawinan. Sampai di sini paham ya? Kita lanjut lagi. Nah,
Ini adalah bentuk bunga dan bagian-bagiannya. Yang pertama itu ada mahkota, lalu yang kedua itu ada benang sari yang terdiri dari kepala sari dan benang sari, lalu yang kedua itu ada putik yang terdiri dari kepala putik dan tangkai putik, lalu yang ketiga ada kelopak, yang keempat ada kelopak, yang kelima ada bakal biji, yang keenam ada dasar bunga, dan yang ketujuh ada tangkai bunga. Jadi totalnya ada 7 ya. Namun si kepala sari dan benang sari itu dihitung 1, kepala putik dan tangkai putik itu dihitung 1, yaitu jenis putik. Yang ini juga kalian harus gambar di buku kalian ya, biar kalian bisa sambil menggambar, kalian sambil mengetahui letaknya yang mana-mana saja. Ini adalah bagian-bagian bunga, silakan anak-anak Miss baca. Ada yang pertama benang sari terdiri dari tangkai sari dan kepala sari. Dan yang kedua putik terdiri dari kepala putik dan tangkai putik. Lalu yang ketiga ada mahkota, yang keempat ada bakal biji, yang kelima ada kelopak bunga, yang keenam ada dasar bunga, dan yang ketujuh ada tangkai bunga. Silahkan dibaca ya. Sekarang kita bahas proses perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Kalian bisa lihat gambarnya. Yang pertama terjadi proses penyerbukan dari serbuk sari jatuh ke kepala putik. Lalu yang kedua terjadi peristiwa pembuahan, yaitu serbuk sari atau disebut sperma yang berperan sebagai sel kelamin jantan dengan sel telur, yaitu yang berperan sebagai sel kelamin betina. Selanjutnya terjadilah fertilization, yaitu pembuahan. Setelah pembuahan menghasilkan zigot atau biji. Lalu zigot tersebut tumbuh menjadi embrio atau dia menjadi tunas tumbuhan di dalam biji yang akan menjadi calon tumbuhan baru. Jadi di dalam biji tersebut ada embrionya. Lalu di dalam biji tersebut ada embrionya. Lalu biji tersebut keluar menjadi buah dan menjadi kecambah, lalu menjadi tumbuhan baru. Tumbuhan baru akan tumbuh menjadi tumbuhan dewasa, berbunga dan menghasilkan biji kembali. Lalu terjadilah proses yang tadi, yang pertama, kedua, dan selanjutnya. Seperti itu seterusnya. Contoh tumbuhan yang berkembang biak secara generatif, yang pertama pohon apel. Nah, kalian bisa lihat ilustrasinya ya. Ini pohon apel yang pertama itu dia pasti berbunga. Setelah berbunga dia melakukan penyerbukan dan setelah dia berbunga dia melakukan penyerbukan dan pembuahan. Lalu terjadilah pembuahan, yaitu apel, dan apel ini memiliki biji. Lalu biji tersebut dikeringkan dan ditanam kembali di dalam tanah. Lalu yang pertama dia menjadi embrio dan menjadi tunas, lalu menjadi tumbuhan yang baru. Kurang lebih prosesnya seperti itu ya. Setelah dia jadi tumbuhan baru, dia akan berbunga, berbuah, dan bijinya bisa ditanam kembali. Selanjutnya ada pohon jeruk, pohon mangga, pohon durian, dan ini masih banyak lagi yang lainnya, silahkan kalian baca. Kita lanjut ke macam-macam penyerbukan. Pengertian penyerbukan adalah peristiwa jatuhnya serbuk sari di atas kepala putik. Penyerbukan tersebut kemudian akan diikuti dengan pembuahan. Pembuahan adalah peristiwa bertemunya sel jantan dengan sel betina. Proses pembuahan adalah perkembangan bakal buah menjadi buah dan juga biji. Penyerbukan pada tumbuhan terjadi melalui berbagai cara, yaitu yang pertama penyerbukan sendiri, yang kedua penyerbukan tetangga, yang ketiga penyerbukan silang, dan yang keempat penyerbukan bastar. Kita bahas satu persatu. Yang pertama penyerbukan sendiri. Penyerbukan sendiri atau penyerbukan sebung atau disebut penyerbukan sebunga, yaitu serbuk sari menempel kepada kepala putik dalam satu bunga. Dalam bunga itu sendiri dia menyerbukan dirinya, melakukan penyerbukan untuk dirinya sendiri. Itu yang disebut penyerbukan sendiri. Lalu penyerbukan tetangga.
penyerbukan tetangga ini adalah serbuk sari bertemu dengan kepala putik pada bunga yang lain. Tapi dalam satu pohon, pada bunga yang lain, tapi dalam satu pohon. Penyerbukan ini juga disebut penyerbukan serumah. Maksudnya ini, mereka dalam satu pohon, namun mereka melakukan bunga ini penyerbukan silang. Penyerbukan silang yaitu serbuk sari jatuh bertemu kepala putik pada bunga lain yang sejenis tapi berbeda pohon. Bisa dilihat di sini mereka masing-masing pohon. Lalu tapi bunganya sama, misalnya sama-sama mawar. Nah, inilah yang disebut dengan penyerbukan silang. Selanjutnya, penyerbukan bastar. Penyerbukan bastar yaitu serbuk sari bertemu kepala putik pada bunga lain yang sejenis, tetapi varietasnya tidak sama atau berbeda. Varietas itu apa? Varietas tanaman itu adalah sekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk tanamannya, pertumbuhan, daun, biji, dan bunga. Namun, kalau dia berbeda varietas, berarti misalnya dia satu bunga, tapi bunga yang ini dia namanya jenisnya berbeda atau bijinya berbeda, daunnya berbeda, tapi satu jenisnya. Kita lanjutkan ke contoh tumbuhan dengan macam penyerbukan silang. Di antaranya ada kamboja, melinjo, dan mawar. Sedangkan penyerbukan bastar itu bisa dilakukan seperti pada mawar merah dengan mawar putih. Nah, itu yang disebut dengan sejenis tapi varietasnya beda. Sejenis yaitu satu jenis sama-sama bunga mawar namun varietasnya beda, yaitu satu yang merah, satu yang putih. Begitu juga dengan lili kuning dan lili merah. Sejenis sama-sama bunga. Nah, penyerbukan pada tumbuhan dapat dibantu oleh perantara seperti bantuan serangga, misalnya lebah, kupu-kupu, burung, dan juga manusia dan air. Air dan angin maksudnya ya, air dan angin. Nah, bisa dilihat di tanda panah ini, seekor lebah itu sedang berada di benang sari. Lalu dia pergi ke bunga yang lain, lalu dia melakukan penyerbukan di bunga tersebut dan menghasilkan buah dan tanaman yang baru. Nah, ini adalah contoh hewan-hewan yang menjadi perantara dalam penyerbukan. Macam-macam penyerbukan berdasarkan asal serbuk sarinya ada 4 macam penyerbukan, yaitu ada penyerbukan sendiri atau disebut autogami, penyerbukan tetangga disebut geotonogami, penyerbukan silang disebut allogami, dan penyerbukan bastar disebut hibridogami. Sedangkan macam-macam penyerbukan berdasarkan perantara terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu penyerbukan dengan angin. Lalu yang penyerbukan dengan angin disebut anemogami, penyerbukan dengan hewan disebut zoidiogami, penyerbukan dengan air disebut hidrogami, dan penyerbukan bantuan manusia disebut antropogami. Kalau bisa ini ditulis di catatan kalian lah ya, karena ini adalah informasi kalian untuk ke materi selanjutnya. Ini adalah rangkuman pada pembelajaran kita hari ini. Silahkan ditulis dan dipahami inti-intinya. Cukup sekian materi kita hari ini. Untuk perkembangbiakan vegetatif kita bahas di video selanjutnya ya. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua. Bye bye.